Baik, sebelumnya Ibu awali selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Sehat semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kerapian kalian satu persatu. Semuanya, ayo berdiri dan angkat kedua tangannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, minggu lalu kan Ibu menginstruksikan kepada kalian untuk membawa alat-alat untuk membuat batik cap. Apakah sudah dibawa alat-alatnya? Baik, karena semua alat-alatnya sudah dibawa, hari ini kita akan memulai praktik kita untuk membuat batik cap. Namun, sebelum kita memulai praktik kita, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan batik cap itu, lalu apa saja alat-alatnya, apa saja bahan yang digunakan, lalu bagaimana proses pembuatannya. Ibu akan menjelaskan itu kepada kalian ya sebelum kita memulai praktik kita. Jadi anak-anak, batik itu adalah salah satu karya seni yang berasal asli dari Indonesia. Nah, jenis-jenis batik itu ada beragam. Salah satunya adalah batik cap yang akan kita buat hari ini. Batik cap itu adalah batik yang dibuat dengan proses pengecapan. Gitu ya. Nah, untuk alat dan bahan pembuatan batik cap seperti yang sudah Ibu instruksikan kemarin, yaitu yang pertama, kita harus menggunakan kain mori. Yang kedua, kita harus menggunakan cetakan capnya yang akan kalian buat terserah dari bahan apapun, bisa dari wortel, dari kentang, sesuai kreativitas kalian. Lalu yang ketiga adalah meja cap. Yang keempat, loyang atau wajan atau tempat untuk menaruh malamnya nanti. Yang kelima adalah kompor untuk mencairkan malamnya. Yang keenam, saringan untuk menyaring malamnya. Yang ketujuh, pewarna batik. Yang kedelapan, yang pasti kita perlu malam atau lilin. Itu digunakan untuk membatik, untuk memberi bentuk pola pada batik. Lalu yang kesembilan, kita kasih bantalan cap. Bantalan cap itu gunanya untuk sebagai alas untuk kain morinya agar tidak langsung mengenai meja cap. Lalu untuk langkah-langkahnya Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Bisa kalian simak, lalu nanti bisa kalian ikuti apa saja langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan untuk praktik kita pada pagi hari ini. Begitu ya. Oke, baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat batik cap. Nah, anak-anak sekalian, mohon ini didengarkan dengan baik. Bila perlu, kalian catat di buku tulis kalian, perwakilan kelompok saja, agar nanti pada saat proses pembuatan tidak ada satupun tahapan yang terlewat. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kain mori yang telah kalian bawa, kalian letakkan di atas meja cap yang sudah diberi bantalan. Lalu langkah yang kedua adalah kalian harus merebus malam atau lilin yang telah kalian bawa. Itu akan digunakan untuk proses pengecapan nanti. Untuk selanjutnya kalian menyiapkan bahan pewarnanya. Pewarna yang telah kalian pakai kalian siapkan, kalian letakkan dalam sebuah wadah, baik itu baskom, ember, ataupun bak yang sudah kalian bawa. Itu akan kita gunakan nanti setelah selesai proses pengecapan. Jika malam sudah mencair, cap yang sudah kalian bawa, yang sudah kalian siapkan, kalian masukkan ke dalam malam yang sudah mencair itu. Lalu kalian angkat secara perlahan. Lalu setelah itu kalian letakkan cap yang sudah menempel dengan malam tadi. Kalian capkan di atas kain mori yang sudah kalian siapkan di atas meja cap. Lalu setelah cap menempel pada kain mori, kalian tekan secara perlahan cap itu agar warna dari malamnya itu bisa menempel sempurna pada kain mori kalian. Setelah selesai pengecapan itu, kalian angkat capnya secara perlahan. Itu berguna agar warna malam yang menempel pada kain mori kalian tidak meluber kemana-mana. Seperti itu ya. Setelah selesai proses pengecapan, selanjutnya adalah proses pewarnaan. Kain mori yang sudah selesai dicap, kalian angkat, lalu kalian celupkan kain mori tersebut ke dalam tangki atau ember atau bak yang sudah kalian isi dengan pewarna tadi ya.
Nah, cairan lilin panas yang telah meresap pada permukaan kain tadi tidak akan terkena dalam proses pewarnaan ini. Setelah proses pewarnaan selesai, dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu penghilangan bekas motif cairan malam melalui proses perebusan atau dengan istilah ngelorot. Ngelorot itu adalah proses perebusan untuk menghilangkan malam yang menempel pada kain mori tadi. Sehingga akan nampak dua warna nantinya setelah melalui proses ngelorot tadi. Yang pertama yaitu warna dasar asli kain mori yang berasal dari mori yang tertutup lilin tadi, dan warna setelah pewarnaan dilakukan. Warna pewarnaan ini sesuai dengan warna yang sudah kalian bawa masing-masing tadi. Proses yang terakhir dalam pembuatan batik cap adalah proses pembersihan. Pembersihan kain tadi dari sisa-sisa pewarna mungkin yang menempel, lalu selanjutnya dikeringkan. Dikeringkan itu dengan cara dijemur, namun tidak boleh dijemur di bawah suhu yang terlalu panas karena itu bisa menyebabkan warna yang kalian buat menjadi tidak sempurna. Setelah dijemur, dirasa kain sudah kering, dilanjutkan dengan proses penyetrikaan agar kain batik yang sudah kalian buat tidak kusut dan warnanya bisa menempel dengan sempurna. Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana sih cara-cara pembuatan batik cap ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian amati baik-baik ya videonya, kalian simak step by stepnya, langkah demi langkahnya, agar kalian nanti saat mempraktikannya bisa mempraktikannya dengan mudah dan tepat. Seperti itu ya. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai proses praktikum kita hari ini, Ibu persilahkan untuk bertanya. Baik, Ibu rasa tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, silahkan kalian persiapkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa, dan kita mulai proses pembuatan batik capnya sekarang juga. Baik anak-anak, apakah semua kelompok sudah selesai? Baik, jika semua kelompok sudah selesai, sekarang Ibu minta tolong satu orang untuk mengumpulkan hasil batik yang sudah kalian buat ke meja Ibu ya.
Baik, pembuatan batiknya sudah baik, sudah rapi. Kalian juga sudah mengikuti instruksi yang ada. Sekarang hasil dari batik ini kalian pajang di kelas ini. Terserah mau kalian pasang di dinding sebelah kiri, sebelah kanan, atau kalian pasang di mading, tidak masalah karena itu adalah bentuk apresiasi atas karya kalian. Jadi anak-anak, batik itu adalah karya seni asli dari Indonesia. Kita wajib melestarikan batik dengan cara seperti yang kita lakukan hari ini. Kita belajar membuat batik, kita memahami tentang batik itu apa, kita memahami asal-usul batik itu dari mana, lalu cara pembuatannya. Dengan begitu kita akan menjadi generasi yang bangga akan karya seni asli Indonesia. Baik, karena waktu sudah habis, sekarang silahkan kalian rapikan kembali barang-barang yang sudah kalian bawa. Kalian masukkan ke dalam tas atau kalian rapikan saja, letakkan di sekitar kalian. Lalu setelah itu, ketua kelas, Ibu minta tolong untuk pimpin doa pulang ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu meminta maaf apabila terdapat salah-salah kata selama kita menjalani pembelajaran pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Ibu akhiri, selamat pagi.